Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya mau bahas kelebihan dan kekurangan dari Samsung A31 yang udah saya cobain selama kurang lebih 1 minggu, plus sedikit perbandingan beberapa aspek penting dengan saudaranya yang selisih sekitar 300-500 ribuan di marketplace, yaitu Samsung A51. Untuk Samsung A31 ini saya dapetin harga 4 juta pas yang dapat bonus powerbank Samsung, dan saat saya cek di marketplace per video ini dibuat, untuk kisaran harganya di 3,9 juta. Untuk link pembelian juga udah saya sertain ya di deskripsi, jadi kalian bisa cek sendiri. Oke, kita langsung mulai aja untuk kelebihan pertama untuk Samsung A31, yaitu desain kekinian terutama di back cover yang sekilas mirip-mirip S20, tapi dengan material standar kelas mid-range yaitu back cover dan frame polikarbonat. Dari belakang, kalau dilihat sekilas rasanya banyak yang ngira ini A71 atau S20 yang harganya jelas jauh lebih mahal. Feel genggamnya juga nyaman, tombol volume ada di sebelah kanan jadi dapat diraih dengan mudah, dan bodinya lebih kerasa berisi karena kapasitas baterainya lumayan besar yaitu 5000 mAh. So buat kalian yang mentingin Samsung kelas mid-range dengan desain terbaik, Samsung A31 ini cocok untuk dipertimbangkan. Dan next kelebihan kedua adalah UI yang out of the box udah dapat One UI terbaru yaitu versi 2.1. Ya wajar karena Samsung A31 adalah salah satu seri Samsung yang terbaru. Di One UI terbaru ini ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan seperti focus mode, peningkatan dari sisi tampilan UI dan menu, plus A31 ini juga udah dilengkapi NFC. Untuk One UI bagi saya merupakan salah satu UI terbaik Android ya, plus kombinasi dengan layar Super AMOLED menjadikan user experience yang makin optimal dari sisi visual. Oke, next adalah baterai yang termasuk awet di kelasnya. Untuk penggunaan standar non-gaming ini bisa dapat SOT 9-10 jam dan bertahan 30-40% di akhir hari. Cuman untuk charging sayangnya dengan charger bawaan 15 watt termasuk agak lama ya, baru bisa ngisi full dari 0% ke 100% dalam 2 jam 15 menit. Untuk gaming juga termasuk awet, saat saya tes PUBG berkurang sekitar 14% dalam 1 jam, dan dari tes game bench, saya dapetin waktu ketahanan 6 jam 46 menit untuk settingan graphic balance dan ultra frame rate. Kemudian untuk tes perbandingan sekilas dengan kakaknya A51, saya coba tes jalanin Antutu 5 kali running, kemudian nonton video full HD 3 jam di YouTube, buka-buka sosmed, browsing dalam durasi yang sama. A31 ini menyelesaikan baterai 37%, sedangkan A51 hanya tersisa 13%. Jadi di sini juga cukup jelas ya, bahwa untuk Samsung A31 unggul cukup jauh dari A51. Oke, next kelebihan keempat buat saya adalah hasil kamera belakang terutama foto yang processingnya masih terlihat netral dan nggak berlebihan. Untuk kamera, Samsung A31 ini dibekali quad kamera dengan 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, kemudian makro dan depth yang sama-sama 5 megapiksel. Untuk hasilnya, reproduksi warna dan dynamic range yang bagus, dan cukup bisa diandalkan buat kalian yang hobi foto-foto macro shot. Untuk kondisi backlight juga dapat dihandle dengan baik, dan untuk ultrawide hasilnya juga lumayan ya, hanya processingnya yang sedikit over. Kalian juga bisa lihat beberapa perbandingan hasil foto maupun video dengan Samsung A51 dengan HDR Auto dan Scene Optimizer yang dinonaktifkan. Untuk daylight dalam beberapa kondisi, A31 buat saya hasilnya bisa mengungguli A51 dan menghasilkan warna yang natural banget, sedangkan A51 ini agak cenderung over processing di beberapa situasi. Sedangkan untuk kamera selfie sendiri hasilnya cukup lumayan ya, dan detail wajah terlihat jelas. Hanya saja kekurangannya background sering jadi over exposure. Di sini kalian juga bisa lihat sendiri gimana perbedaan karakter hasil kamera selfie antara Samsung A31 dan Samsung A51. Kemudian sektor video, sayangnya ini jadi kekurangan pertama dari Samsung A31 ya, karena belum dilengkapi dengan stabilization. Oke, so inilah contoh perekaman video kamera depan ya dari Samsung A31 di kondisi stationary atau diam di tempat kayak gini ya. Oke, di sini agak kesulitan ya untuk backlight, jadi background saya kelihatan putih semua, terutama di bagian langit ya, harusnya warnanya biru. Oke, nanti kita lanjut dengan tes untuk jalan ya di kondisi kamera belakang dan video kamera depan. Oke, so di sini saya mau cobain tes untuk video kamera belakang dari Samsung A31 ya, dan sekarang juga saya akan compare dengan Samsung A51 yang memang
di harga itu selisih sekitar 400 sampai 600 ribuan ya kalau nggak salah. Oke, di sini saya akan cek untuk kemampuan stabilization, dan kalian juga bisa lihat perbedaan antara kemampuan ini ya, perekaman audio, dan juga gimana kira-kira kualitas gambar masing-masing smartphone. Oke, dan next ini akan saya coba tes untuk kamera depan ya, untuk masing-masing smartphone, untuk Samsung A31 dan Samsung Galaxy A51. Oke, kalau bicarain fitur kamera sendiri, si Samsung A31 ini banyak fitur yang ini ya, yang kurang seperti itu dari A51. Kalau A51 itu fiturnya cukup lengkap, ada super steady, kemudian ada AR emoji, dan dia bisa perekaman sampai 4K, sedangkan di A31 itu nggak bisa ya. Oke, kalian bisa komen di bawah ya gimana kira-kira kualitas video masing-masing smartphone untuk Samsung A31 dan Samsung A51. Kekurangan A31 lainnya bagi saya adalah kamera saat low light yang hasilnya nggak stabil, kadang cukup lumayan dan bisa bersaing dengan A51, tapi lebih sering inferior kalau dibandingin Samsung A51 di kondisi kurang cahaya. Secara keseluruhan, baik noise, detail, dan reproduksi warna, A51 lebih baik untuk kondisi low light. Dan untuk kekurangan berikutnya, ini menurut saya adalah performa ya, dengan MediaTek Helio P65. Samsung A31 ini performanya kerasa pas-pasan dibanding pesaingnya di kelas 4 juta. Untuk performanya sehari-hari, untuk buka tutup aplikasi kadang kerasa kurang gegas, tapi untuk multitasking buat saya udah lebih dari cukup dengan RAM 6 GB. Untuk skor AnTuTu kita dapat di kisaran 150 ribuan yang kira-kira masih di bawah Snapdragon 660. Saat saya tes dengan performa gaming yaitu PUBG Mobile di settingan graphic balance dan ultra frame rate, hasilnya di game bench rata-rata dapat 30 fps, tapi performanya nggak stabil, hanya 60% dan sering drop di bawah 25 fps, terutama di atas 18 menit permainan. Sebagai perbandingan dengan A51 yang pakai Exynos 9611, hasilnya jauh lebih stabil di rata-rata 39 fps dengan 98% stability. Tapi positifnya seperti yang saya bahas tadi, untuk ketahanan baterai saat gaming, A31 jauh lebih unggul daripada Samsung A51. So, buat kalian yang udah niat gaming yang agak berat pakai HP ini, saya kurang rekomen aja ya. Tapi kalau gaming ringan dalam waktu yang lama, Samsung A31 ini masih sanggup-sanggup aja. Kemudian ada lagi kekurangan minor dari desain, yaitu bezel bawah yang sayangnya masih lumayan tebal dan nggak simetris dengan bezel atas. So, buat kalian yang sangat sensitif soal bezel dan lebih suka bezel yang simetris atas bawah, barangkali hal ini bisa jadi deal breaker. Oh ya, sebelum saya sampai pada kesimpulan, berikutlah beberapa fitur yang dimiliki Samsung A51 tapi nggak dimiliki di A31. Yang pertama, di Quick Panel A31 nggak ada Bixby Routine, kemudian belum ada screen recorder yang saya belum tahu apakah akan ditambahkan belakangan pada sistem update. Satu lagi adalah fitur Music Share yang saya juga belum pernah coba. Kalau tidak salah, fungsinya memungkinkan device teman kita untuk mainkan musik via Bluetooth speaker yang connect ke smartphone kita. Untuk fitur kamera juga cukup banyak yang absen dari Samsung A31, yaitu Night Mode, Super Slow Mo, dan Slow Motion, kemudian Hyperlapse, AR emoji kamera, dan Super Steady pada video. Jadi untuk Samsung A31 ini hanya punya Live Focus, Ultra Wide, Makro, Panorama, dan AR Zone yang nggak selengkap A51. Sedangkan fitur yang ternyata ada di A31 dan nggak ada di A51 adalah fitur System Sound pada menu Sounds and Vibration, serta fitur Ultra Data Saving yang sepertinya ada di A51, tapi nggak bisa dibuka dan ditambahin ke Quick Panel. Oke, dan demikian ya untuk kelebihan dan kekurangan dari Samsung A31 dan perbandingan aspek-aspek penting dengan A51. Kalau ada yang berpendapat nambah dikit lebih worth it buat dapat A51, itu cukup benar adanya. Walaupun lebih mahal sekitar 400-600 ribu untuk harga resminya, Samsung A51 ini punya kelebihan di display yang lebih luas dengan bezel bawah lebih tipis dan Infinity O display, kemudian kualitas kamera yang lebih baik terutama di low light, ada stabilization plus fitur kamera yang lengkap, performa yang lebih kencang dan stabil,
dan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti yang udah kita bahas tadi. Sedangkan kalian bisa pilih Samsung A31 kalau kalian adalah heavy user yang sangat mentingin ketahanan baterai, kemudian kalian mentingin hasil foto yang natural, dan punya budget maksimal di kisaran 4 juta. Sedangkan untuk beberapa persamaan lain keduanya adalah kualitas display yang sama-sama terbaik di kelas mid-range dengan panel Super AMOLED, resolusi Full HD+, bodi polikarbonat, sama-sama mendukung fast charging 15 watt, kemudian sama-sama triple slot, internal storage juga sama ya di 128GB, jumlah kamera, dan fitur-fitur standar bawaan Samsung seperti Dolby Atmos, Secure Folder, dan Edge Lighting. Dan ini hanya berandai-andai ya, kalau saja A31 bisa ngasih satu poin kelebihan dibanding A51 selain baterai, misalnya dia punya RAM 8GB atau menyematkan prosesor yang lebih kencang dari Helio P65, rasanya level rekomendasi saya terhadap A31 ini bakal setara ya dengan kakaknya Samsung A51. Oke, dan sekian ya video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe karena next saya akan compare juga antara Samsung A71 dan Samsung A80. Oke, akhir kata, thanks for watching and see you next time.